Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Majelis Taklim Denurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang kaidah-kaidah Quran yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk kaidah berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ayat ini terdapat dalam surat At-Taghabun ayat 16. Kita ingin tahu kenapa Allah menyampaikan ayat ini, bertakwalah semampu kalian, ya. Ternyata ayat ini berkaitan dengan bagaimana bermuamalah dengan keluarga, ya, dengan istri dan anak-anak, dan juga bagaimana bermuamalah dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelum ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian maafkan, berlapang dada dan kalian mengampuni, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian merupakan ujian. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semampu kalian. Jadi ayat ini berkaitan dengan bagaimana asalnya seorang suami bermuamalah dengan istrinya, dengan anaknya, ya, juga dengan hartanya. Allah buka dengan mengingatkan, wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Apa maksudnya? Istri menjadi musuh, anak menjadi musuh. Seperti dijelaskan oleh para ulama, maksudnya istri terkadang menghalangi seorang lelaki dari amal soleh, ya. Kalau zaman dahulu seorang ingin berinfak, maka dihalang-halangi oleh istrinya. Atau seorang ingin berjihad, maka dihalang-halangi oleh istrinya. Demikian juga ketika dia ingin berperang, berjihad, maka dia selalu ingat anaknya, ya. Sehingga tidak berani untuk berangkat, ya. Karena anak-anak adalah majbanah, makhbalah. Kata Nabi SAW, anak-anak itu bisa menimbulkan timbul pelit dan juga jadi penakut, ya. Kenapa? Karena mikir anak-anak. Makanya Allah sebutkan di antara istri dan anak ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspada. Yang sampai kita tatkala mengurusi anak istri, kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengurusi anak istri, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan semakin jauh, tapi kadang mereka menjadi musuh bagi kita. Fahdharuhum, maka waspadalah. Tetapi ketika Allah ingatkan, ketika ternyata istrimu atau anakmu kondisinya menjadi musuh bagimu, yaitu menghalangi engkau dalam ketaatan, menghalangi engkau untuk berjihad, menghalangi engkau untuk bersedekah, menghalangi engkau untuk menuntut ilmu, rayuan-rayuan mereka atau hal-hal yang mereka lakukan sehingga kau terhalangi dan kau sadar itu adalah musuh bagimu, maka bukan berarti kau marahi mereka, bukan berarti kau benci kepada mereka, tapi Allah menyuruh maafkan. Maka Allah mengatakan, wa in ta'fu, meskipun mereka salah, meskipun mereka menghalangimu dari ketakwaan kepada Allah, wa in ta'fu wa tasfahu, meskipun kau, maka hendaknya, tapi kalau kau memaafkan, berlapang dada, wa taghfiru, dan kau mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini syarat bahwasanya dalam menghadapi anak istri, terkadang memang istri bikin masalah, menjadi musuh bagi kita, menghalangi kita dari melakukan ketaatan, dan terkadang anak-anak juga demikian, bikin masalah, membuat kita terkadang terlalaikan dari salat berjamaah misalnya gara-gara ngurusin anak-anak, banyak tuntutan ini dan itu sehingga kewajiban kita lalaikan. Terkadang gara-gara anak dan istri membuat kita lalai dari mengurusi orang tua kita sendiri. Terkadang anak dan istri menjadikan kita bertengkar sama saudara-saudara kita, ya. Banyak hal yang timbul dari sisi anak dan istri yang buat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sadar bahwasanya anak istri kita lagi salah dan sedang membuat kita terjauhkan dari Allah, bukan berarti kita marah-marahin.
bukan berarti kita amukin, bukan berarti kita gampar, enggak. Ini disebut dalam tafsir disebut dengan al-ihtiras, yaitu orang ketika seandainya Allah mengatakan fahdharuhum, waspadalah kepada mereka, seakan-akan kita disuruh marah sama mereka karena mereka jadi musuh kita. Tapi ternyata tidak. Meskipun mereka menjauhkan kita dari Allah, Allah suruh maafkan. Wa in ta'fu, karena mereka namanya istri, punya kekurangan, anak-anak punya kekurangan, belum bisa mikir dengan baik. Yang penting keinginannya dituruti. Ya, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tapi ampunilah, lapang dadalah, ya, dan maafkanlah. Fa innallaha ghafurur rahim, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ingatkan lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena memang harta dan anak-anak adalah fitnah, ujian bagi kalian. Allah indahu ajrun azim. Kalau kalian bisa lulus dari ujian tersebut, Allah di sisi Allah adalah ganjaran yang besar. Ya, jangan sampai anak istrimu menghalangimu dari berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, fattaqullaha masata'tum. Ini ayat yang inti. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Artinya Allah menyuruh kita untuk mensikapi anak istri dengan ketakwaan semaksimal mungkin, ya. Ini satu contoh saja bahwasanya jangan kita beramal dengan anak istri dengan emosi, dengan hanya melihat sisi negatifnya, ya. Allah ingatkan bahwasanya memang anak istri, harta adalah ujian hidup. Maka hadapi dengan baik. Kalau mereka punya kesalahan, maafkan, berlapang dada, ya. Ini peringatan bagi kita para suami, ya. Kalau melihat kesalahan anak-anak dan istri, maka maafkan, jangan terpancing dengan emosi, karena di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Allah yang suruh, fattaqullaha wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kalian maafkan, berlapang dada dan mengampuni. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Meskipun ayat ini berkaitan dengan bagaimana muamalah seorang lelaki terhadap anak dan istrinya, tapi ayat ini mencakup keumuman dalam kehidupan kita. Fattaqullaha mastata'tum, sebagian ulama mengatakan fattaqullaha, bertakwalah, ma disitulah ma al-masdariyah, ya, dzarfiyah, masdariyah dzarfiyah, yaitu maknanya kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, kapanpun kau berada, ya. Selama kau mampu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau di rumah bersikap dengan anak istrimu, bertakwalah. Kau di luar bersikap dengan orang lain, bertakwalah semampumu. Dimanapun kau berada, di dalam rumah, di luar rumah, dalam negeri, luar negeri, tatkala di depan banyak orang pun bersendirian, ya. Mastata'tum ma masdariyah dzarfiyah, artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun, ya. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya seorang berusaha bertakwa kepada Allah. Jika dia tidak mampu, jika dia tidak mau bertakwa sebagaimana yang seharusnya, maka gugur, ya, dia tidak mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala membani seseorang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jika ternyata tidak mampu, maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Dan penerapan kaidah ini, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampumu, banyak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya sederhana, kita bertakwa semampu kita tadi ketika pertama mengurusi anak istri. Kita belum tentu mampu menjadikan istri kita menjadi solehah sebagaimana kita harapkan. Belum tentu mampu kita menjadikan anak kita jadi soleh seperti yang kita harapkan. Betapa banyak orang ingin anaknya jadi hafiz Quran, kemudian bertakwa kepada Allah, nurut, tapi kenyataannya tidak. Ya, ternyata dia nakal lah, apalah, bermain-main sama temannya. Tapi seorang bertakwa semampunya, itu semampu saya. Saya sudah sholat, saya sudah masukkan pondok, saya sudah beri nasihati, saya selalu bimbing. Di luar itu bukan kemampuan kita. Bertakwalah semampumu. Ya, ini contoh. Sehingga dengan ketika kita punya kaidah ini, bertakwalah semampumu, ya kita lebih menerima dengan apa yang di hadapan kita. Oh, saya sudah berusaha. Allah Maha baik. Allah Maha mengetahui uzur saya. Saya bukan malas-malasan. Saya sudah berusaha. Tapi demikianlah istri saya, demikianlah anak-anak saya. Hasilnya demikian. Kecuali kalau kita lalai, ya disitulah kita mencela diri kita. Fala yalumanna illa nafsah, ya, atau fala talumanna illa nafsak. Jangan kau cela kecuali dirimu sendiri. Tapi kita berbicara tentang orang yang sudah berusaha, sudah keluar biaya, nyisikan waktu untuk mengarahkan anak istrinya, ternyata hasilnya ya yang dia mampu, maka fattaqullaha masa dia sudah bertakwa kepada Allah, sudah menjalankan apa yang kewajibannya. Ini contoh. Contoh yang lain misalnya tadi dalam menjalankan salat misalnya. Seorang kalau mampu untuk bersuci dengan
air, maka dia harus berwudu. Ketika dia tidak mampu, ya, maka dia boleh bersuci dengan tayammum, dengan pasir dan debu, ya, tanah dan debu. Jika dia tidak mampu kedua-duanya, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam fikih taharah, jika tidak mampu menggunakan air dan tubuhnya tidak bisa terkena juga dengan tanah dan debu, maka dia boleh salat fattaqullaha mastata'tum, salat tanpa harus berwudu, tanpa harus bersuci. Kenapa? Karena kewajiban bersuci gugur darinya, karena dia tidak mampu melakukannya, entah ada penyakit, entah ada suatu kondisi. Ya, misalnya contohnya, seorang dalam rumah, ya, dia ingin salat, ya, tapi ternyata dia sakit, tubuhnya tidak bisa kena tanah, tidak bisa kena air. Itu sebagaimana sudah dia salat tanpa harus berwudu, tanpa harus bertayamum. Contoh lagi misalnya seorang ketika petugas kesehatan pakai APD, kemudian tidak bisa dia buka, kalau dia buka akan kemasukan virus, sementara dia harus kerja sampai 6 jam, terkadang melewati asar, maghrib, isya. Bagaimana? Tidak mungkin dia jamak asar, maghrib, isya. Kalau maghrib, isya mungkin bisa dijamak di waktu isya, tapi asar gimana caranya? Kebetulan dapat piket asar, maghrib, isya, dan kalau buka berbahaya. Ya, seperti ini fattaqullaha maksudnya dia boleh sholat, sementara pasien begitu banyak di hadapan dia, tidak bisa ditinggalkan. Dia boleh sholat dalam kondisi meskipun tidak berwudu, meskipun tidak pakai tayamum. Ini contoh, ya, contoh kondisi seperti juga sebenarnya Allah mengatakan seperti seorang di atas pesawat. Pesawat ternyata tidak boleh pakai air, pesawat dalam kondisi darurat, dan tidak ada debu juga di pesawat, saking bersihnya pesawat tersebut, maka dia boleh sholat meskipun tanpa berwudu, meskipun tanpa bertayamum. Ini contohnya. Contoh lagi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Seperti ketika seorang sholat, Nabi SAW mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa ala jam." Sholatlah kau dalam kondisi berdiri. Kalau kau tidak mampu duduk, ya, seorang sakit tidak bisa berdiri, duduk, padahal berdiri adalah rukun sholat. Seorang yang mampu sholat dalam kondisi berdiri untuk sholat fardu, kemudian dia tidak berdiri, maka sholat tidak sah. Kenapa? Karena berdiri adalah rukun sholat. Ternyata dia tidak mampu, kalau dia berdiri dia akan jatuh, atau dia maksakan diri sampai goyang-goyang, ya dia boleh sholat dalam kondisi duduk. Karena tujuan dia sholat dalam kondisi tenang. Jangan maksakan diri, ya. Sholat dalam kondisi duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, khawatir jatuh, khawatir muntah, khawatir apa, dia boleh sholat dalam kondisi berbaring. Fa'ala jam, dia boleh berbaring. Bahkan kata para ulama, kalau dia tidak mampu untuk berbaring, dia sudah berbaring, tidak bisa bergerak sama sekali, tangannya tidak bisa diangkat, dia boleh sholat dengan isyarat mata. Kalau ternyata matanya tidak bisa digerakkan sama sekali, dia sholat dengan hati. Kaidahnya apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Ini kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang saya sudah berusaha, sudah Allah Maha tahu saya sudah berusaha. Kita terkadang ingin melakukan perbaikan tapi enggak terjadi. Kita bilang saya sudah berusaha. Ya. Dan ini kita perlukan dalam kehidupan kita, dalam berbagai macam kondisi. Kita tunjukkan kepada Allah saya sudah semaksimal mungkin berusaha sesuai dengan rambu-rambu Islam, sesuai dengan syarat Islam, tetapi ternyata hasil tidak sesuai dengan diharapkan, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Lihat para nabi dakwah, ada juga yang pengikutnya cuma kurang dari 10, ada yang pengikutnya cuma 2, ada yang pengikutnya cuma 1, ada yang pengikutnya cuma tidak ada pengikut sama sekali. Ya, tidak ada pengikutnya sama sekali, ya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa ketika berdakwah, dia tidak bisa merubah kota Mesir, tidak bisa merubah Fir'aun menguasai segala. Allah suruh dia kabur. Nabi Musa alaihissalam. Lihat Nabi Isa alaihissalam berdakwah di tengah-tengah Bani Israel di bawah kekuasaan Romawi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa merubah negara menjadi negara Islam ketika itu. Nabi Isa alaihissalam tidak bisa apa-apa. Cuma dakwah tauhid semampu dia, sampai akhirnya orang-orang Bani Israel Yahudi ingin menangkap dia, bekerja sama dengan Romawi ingin menangkap Nabi Isa. Akhirnya Allah walakin syubbiha wa ma qatalu musalabu walakin syubbiha lahum. Akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Tapi intinya para nabi-nabi tersebut tidak mampu mencapai apa yang mereka inginkan, tapi mereka sudah bertakwa semaksimal mungkin. Bahkan di antara para nabi ada yang dibunuh orang Yahudi. Kata Allah, wa qatlahumul anbiya. Artinya mereka sudah mau diapain? Mereka dakwah-dakwah malah dibunuh sama pengikutnya. Dibunuh sama umatnya. Apakah mereka salah? Jawabannya tidak. Mereka sudah bertakwa semampunya. Yang penting ikut rambu-rambu. Sama seperti saya katakan, kita ketika ngurusi anak istri, ya, anak pengen ini, kita harus ikut rambu-rambu. Syariat bagaimana? Jangan kita akhirnya terjebak, kita malah mengikuti keinginan anak, keinginan istri yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu kita tidak bertakwa namanya. Kita tidak bertakwa. Anak ingin misalnya ayah kita main kemana ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita turuti, ya.
Contoh juga misalnya puasa jika mampu untuk seorang menahan diri dari segala pembatal puasa, maka hendaknya dia menahan diri agar bisa berpuasa. Jika dia tidak mampu, ternyata kalau dia berpuasa baru setengah hari sudah tidak kuat, ya, apalagi usia sudah tua atau dia punya sakit yang tidak bisa sembuh, maka dia tidak usah berpuasa. Puasa tersebut diganti dengan membayar fidyah. Inilah fattaqullaha mastata'tum. Demikian juga dalam masalah haji, betapa banyak kita perlukan haji. Ya, seorang berhaji, kalau dia tidak badannya sudah tidak mampu untuk berhaji, sudah sangat tua atau tidak mampu naik pesawat, tidak mampu naik kendaraan, maka dia tinggal kasih uang sama orang suruh hajikan. Atas nama dia kasih haji, dia kasih uang, dia kasih upah, sudah kamu hajikan sama saya, maka sah hajinya. Kenapa dia tidak mampu? Demikian juga ketika di manasikil haji, seorang ingin tidur di Mina, tapi Mina sudah full, maka dia boleh tidur di mana? Ada yang mengatakan tidur di Al-Aziziyah, di sekitar Mina, atau dia tidur di mana saja di kota Mekah, nggak jadi masalah. Kenapa? Mina sudah full. Tenda sudah nggak ada, Mina sudah full, nggak mungkin dia untuk masuk ke dalam Mina. Kalau dia memaksakan diri masuk dalam Mina, maka akan jadi kemudaratan. Mina tertutup, orang nggak bisa lewat di areal Mina, mobil nggak bisa melakukan mobilisasi, aktivitas, ya. Sehingga dia boleh di Aziziyah, sekitar Mina, atau sebagian ulama berpendapat di mana saja di Mekah tidak jadi masalah, yang penting karena dia sudah tidak mampu. Contoh lagi misalnya dalam kaidah ini masalah mengingkari kemungkaran. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan ingkari dengan hatinya. Ini lemah-lemah iman. Seorang tidak mampu semuanya mengingkari dengan tangannya. Ya, apalagi masalah pengingkaran dengan tangan secara umum adalah hak penguasa. Ya, kalau penguasa tidak melakukan, ya tugas kita lepas, bukan tugas kita. Kita main hakim sendiri, tidak. Ya, tapi kalau keluarga kita, istri kita, anak kita, bawahan kita bisa aja mengingkari dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, karena mereka di bawah kekuasaan kita. Tapi kalau secara umum tidak, itu hak penguasa. Ustaz, penguasa tidak melakukan, sudah, itu bukan hakmu. Penguasa tidak melakukan, bebanmu lepas darimu, ya. Jangan membebani sesuatu yang luar kemampuanmu, ya. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, bisa nggak dengan lisan? Kalau tidak mampu, sudah ingkari dengan hati. Allah tidak membebani di luar kemampuan seseorang. Demikian juga misalnya dia punya nafkah yang wajib, dia punya tanggungan kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Rupanya mereka dalam kondisi susah, dalam musim pandemi ini susah. Dia udah bekerja semaksimal mungkin. Dia kasih orang tuanya, dia kasih kakaknya, dia kasih adiknya, dia kasih kerabatnya, kasih anak istrinya. Ternyata dalam suatu kondisi usahanya lagi jatuh di masa pandemi, dia tidak punya kecuali cuma sedikit. Maka dia bertakwa kepada Allah, yang bisa dia berikan hanya kepada anak istrinya, sudah, itu yang dia lakukan. Di luar itu dia tidak mampu. Kecuali kalau dia tidak mampu, Allah tidak akan mencela dia, karena dia sudah bertakwa kepada Allah dengan semampunya. Ternyata dia hanya bisa mengayomi anak istrinya, sudah. Itu yang bisa dia lakukan, ya. Itu yang bisa dia lakukan. Di antara juga seperti dalam kondisi sekarang para ulama menyebutkan misalnya kaidah irtikabu akhafidz dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan di antara dua kemudaratan. Misalnya dalam masalah pemilihan, kalau kita misalnya di RT RW ada 2 calon atau 3 calon, satu ada yang baik, semuanya tidak ada yang sempurna. Semuanya tiga kalau nilai kurang bagus, tapi ada satu yang lebih baik di antara mereka bertiga. Udah pilih itu. Pilih itu karena dia yang kita serahin amanah untuk mengurusi kegiatan kita di RT atau RW. Enggak ada masalah. Demikian juga tingkatan kabupaten atau tingkatan provinsi, ya, sama, atau tingkatan negara, kita memilih yang menurut kita yang lebih baik, ya, karena tidak ada yang sempurna, ya. Kita bertakwa kepada Allah semampunya untuk mengangkat pemimpin yang menurut kita yang bisa lebih dekat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak bisa menilai, ya sudah. Ada orang, Ustaz, saya tidak bisa nilai, Ustaz, calon saya 2, saya nggak bingung. Kalau kau tidak bisa nilai, ya sudah. Fattaqullaha masata'tum, kemampuanmu tidak bisa menilai, jangan kau maksa untuk memilih. Orang berbeda-beda. Ada yang bisa menilai, silakan dia menjalankan sesuai dengan yang dia nilai tersebut. Ini semua adalah penerapan dari kaidah fattaqullaha masata'tum. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu, ketika kita mengetahui kaidah ini, kita lebih tenang, ya.
lebih tenang. Karena banyak hal di depan kita nggak mau melakukannya. Banyak hal kita melihat kemungkaran di hadapan kita, kita melihat kemaksiatan di hadapan kita, kita melihat sesuatu yang tidak benar di keluarga kita. Kita sudah berusaha, tapi itu kemampuan kita. Allah tidak memberi luar kemampuan kita. Ya. Tapi ini kaidah yang pertama kita sampaikan pada ini. Kaidah berikutnya, kaidah dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fastaqim kama umirt." Bertakwalah sebagaimana kau diperintahkan. Ayat ini terdapat dalam surat Hud ayat 112, kata Allah, "Fastaqim kama umirta." Bertakwalah kepada istiqomahlah engkau sebagaimana kau diperintahkan. Istiqomahlah engkau sebagaimana kau diperintahkan. Ini ayat termasuk ayat yang paling berat yang sulit untuk kita lakukan. Seorang bertakwa bisa, semua kita insya Allah bisa bertakwa. Yang jadi masalah adalah istiqomah di atas ketakwaan tersebut. Itu yang sangat berat. Itu yang ayat yang mungkin tidak bisa kita kerjakan, ayat ini begitu berat. Betapa sering kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, betapa sering kita dikalahkan oleh kecenderungan kita, betapa sering kita dikalahkan oleh hal-hal yang banyak, dunia, ya, sehingga kita tidak bisa istiqomah. Kalau bisa bertakwa, insya Allah semua orang bisa, tapi bertakwanya bertahan berapa lama, itu yang jadi masalah. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya, dia mengatakan, Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, la as'alu anha ghairaka ba'dah. Ya. Aku tidak akan tanya lagi kepada orang lain setelah engkau. Maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ini yang susah. Bilang aku beriman kepada Allah, semua orang bisa. Kita bisa belajar iman, kita bisa terapkan dalam waktu tertentu, tapi kalau untuk continue bertahan, ini yang susah. Ini yang ayat ini sangat berat. Hanya orang-orang hebat yang bisa melakukannya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya a'dhamu al-karamat luzumu al-istiqamah. Bahwasanya seagung-agungnya karamah adalah melazimi istiqamah. Ini adalah karamah yang terhebat milik seseorang. Kalau seorang apalagi hidup di zaman sekarang ini yang penuh dengan ujian syahwat dan syubhat, ya, banyak hal-hal yang haram yang menggoda ingin dia lakukan, ya. Apakah harta haram, apakah melihat yang haram, apakah mendengar yang haram, lagi di zaman medsos yang seperti sekarang ini, ya. Ternyata dia bisa menghindar dari itu semua, dia bisa istiqamah. Inilah benar-benar wali. Dia benar-benar telah melakukan karamah yang luar biasa. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, aku menjadi lisannya, aku menjadi akalnya. Maksudnya Allah senantiasa bimbing dia. Nah, kalau terbukti ada seorang seperti ini, dia bisa menjaga pandangannya di zaman sekarang ini. Dia bisa menjaga pendengarannya, dia bisa jaga komentarnya, dia bisa jaga lisannya. Ini benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat, fastaqim kama umirt. Bertakwalah. Makanya ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjalankan istiqamah, ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat bahwasanya istiqamah itu perkara yang mungkin membuat orang bosan. Karena istiqamah sebagian ulama mengatakan monoton, ya begitu-begitu aja. Ya kita tiap hari yang ngaji, tiap hari ya ini, tiap hari. Tapi kalau pintu maksiat banyak variasinya. Pengen dengar ini, pengen nonton ini, pengen lihat ini, banyak hal yang buat kita tergoda untuk melihat banyak hal. Ya, banyak, ya. Karena namanya maksiat itu variatif. Ya. Istiqomah gitu-gitu aja, udah kita ngaji tiap pekan, ngaji tiap bulan, ya, baca Quran, zikir pagi petang, salat malam, sedekah, ada duit sedekah, gitu-gitu aja. Sehingga tidak semua orang bisa bertahan di atas istiqomah. Tidak semua orang kuat bertahan di atas istiqomah. Ya, ini yang yang perlu kita ingat. Makanya Allah mengatakan fastaqim kama umirt. Beristiqomahlah engkau sebagaimana kau diperintahkan. Inilah yang selalu kita berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Di antara maknanya, ya Allah, jika kami sudah lurus, tahankanlah kami di atas jalan tersebut, jangan gelincirkan kami. Sementara jalan-jalan kesehatan sangat banyak. Kata Nabi kata sahabat, khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Fa khatta an yamini wa shimali khututan. Rasulullah buat garis lurus dan Rasulullah buat sebelah kanan banyak garis, sebelah kiri banyak garis. Kata Rasulullah SAW, hadza sabilullah mustaqim. Inilah jalan Allah yang lurus. Sebelah kanan banyak jalan-jalan syaitan, banyak. Sebelah kiri banyak jalan-jalan syaitan, banyak sekali. Dengan berbagai macam modelnya, variatif. Sangat menggoda. Setiap jalan ada yang menyuruh, kemari. Ya. Kita lemah kalau kita enggak minta pertolongan kepada Allah. Enggak mungkin kita bisa menempuh jalan lurus tersebut. Siapa yang tidak ingin tengok kanan, tengok kiri? Ya. Dalam hadis yang riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, wa alal abwab suturun mulkhah. Di atas pintu-pintu keselatan tersebut ada kain yang terurai. Kalau kita buka dengan mudah, udah mudah buka, kita akan masuk. Godaan luar biasa. Oleh karenanya istiqamah ini adalah suatu anugerah. Kalau seorang bisa istiqamah di zaman sekarang ini, dia luar biasa. Ya. Dia berarti dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai oleh Allah. Kalau dia bisa menjaga pandangannya, berarti dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bisa menjaga pendengarannya, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bisa menjaga lisannya, dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kuatkan dia untuk bisa lurus, ya, tanda cinta Allah kepadanya. Karena tadi kata Allah dalam hadis qudsi, dia senantiasa, hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan perkara yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, maka aku jaga pendengarannya, penglihatannya, seluruhnya. Ya. Jadi harus ada ekstra sabar untuk bisa istiqamah karena jalan-jalan yang menyesatkan begitu banyak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk istiqamah, untuk bersama dengan orang-orang soleh yang lainnya. Kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tataghaw. Beristiqamalah kepada sebagaimana kau diperintahkan dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Ini isyarat bahwasanya kita butuh kawan ketika berjalan dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan dan rintangan. Maka Allah pernah berkata kepada Nabi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, zinatal hayatid dunya. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada mereka di pagi hari dan petang hari. Perlu kawan. Jalan sendiri sulit. Kita terkadang tersasar, tidak ada yang negur, tidak ada yang melihat kesalahan kita kecuali saudara kita, ya. Ketika kita butuh bantuan, tidak ada yang membantu kita, maka kita butuh kawan-kawan yang sejati yang benar-benar mau menemani kita dalam beristiqamah, ya. Mau menemani kita beristiqamah. Kalau kita salah, dia mau tegur, tidak pakai wuh. Kita butuh teman-teman seperti ini. Kawan-kawan yang kalau kita lihat, kita ingat akhirat. Kalau lihat dia, kita langsung pikir bagaimana saya bisa punya pahala yang banyak di akhirat, bagaimana saya bisa beramal saleh, apa proyek yang ingin saya kerjakan, proyek akhirat. Kawan-kawan yang seperti itu. Kalau kita ingat dia, kita ingin bantu dia misalnya, karena kita terkadang kerjasama dia, terkadang kita kerjasama dengan dia, terkadang kita bantu dia. Intinya, kita butuh dengan kawan-kawan yang menemani kita dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Sangat berat ya ikhwan dan akhwat, berat untuk bisa istiqamah. Apalagi di zaman sekarang ini. Karena kita pada sikap kita pingin nimbrung, pingin tahu, pingin melihat, pingin mendengar, pingin komentar, pingin berbicara, sehingga kita sulit untuk istiqamah. Hanya Allah yang bisa membuat kita istiqamah. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk bisa istiqamah, di antaranya seorang berusaha mengistiqamahkan hatinya dan lisannya. Sangat penting. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah hati seorang bisa istiqamah sampai hatinya istiqamah dan tidak sampai lisannya istiqamah, dan tidak mungkin lisannya tidaklah lurus iman seseorang sampai hatinya istiqamah, dan tidak mungkin hati seorang istiqamah sampai lisannya istiqamah. Maka seorang di antara sarana membantu dia untuk istiqomah, jaga lisan. Lisan punya pengaruh di hati. Kalau dia bisa menjaga lisannya, maka insya Allah dia bisa istiqomah dan pengaruh ke hatinya. Bisa. Ya. Jaga lisannya. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala,
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkanlah perkataan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian berkata yang lurus disertai dengan ketakwaan, Allah akan perbaiki amalan kalian. Yuslih lakum a'malakum. Ya, Allah akan perbaiki amalan kalian. Maka penting seorang menjaga lisan, terutama di zaman sekarang. Jangan sedikit-sedikit komentar, jangan sedikit-sedikit kemudian bikin permasalahan, ya, nyinyir. Jaga lisan, karena menjaga lisan sangat membantu seorang untuk bisa meraih istiqamah, ya, untuk bisa meraih istiqamah. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak istiqamah, ya, tadi saya ulangi, jangan cuma perhatikan istiqamah luar, ya, penampilan, hanya perempuan misalnya jilbab, dia itu bagus. Tapi perhatikan istiqomah batinmu, perhatikan istiqomah lisanmu. Jangan sekali casingnya bagus. Kita ingin dua-duanya, casing dan dalam bagus, padan. Dalam bagus, casingnya bagus. Casingnya bagus, jalannya lebih bagus. Kita inginkan demikian. Ini perlu perjuangan kepada ibu-ibu, ya, sehingga kita tidak menipu diri sendiri dan tidak menipu orang lain. Betapa sering kita menipu diri sendiri, seakan-akan kita nampaknya luar biasa, tapi dalam hati kita bobrok. Maka kita berusaha perbaiki diri kita. Bagaimana lisan kita, bagaimana hati kita perhatikan. Di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah istiqomah. Tidak mungkin, mustahil kita bisa istiqomah terus. Maka ketika kita melakukan kesalahan, segera balik. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqomah kan kita tidak bakalan mampu. Ya, jadi kalau kita berusaha, ternyata kita melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, ada istighfar, astagfirullah. Ada taubat, Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampuni aku dan terimalah taubatku. Ya. Ini ikhwan, istiqomah kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat berat, perlu perjuangan, perlu kawan, perlu selalu kembali. Jangan kita bablas, menyimpang, tidak kembali, akan semakin sulit untuk kembali. Hati-hati dalam jalani kehidupan ini. Berusaha bertakwa semampunya. Kalau ternyata kita tidak mampu, segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa istiqamah, maka sungguh dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya, ikhwan dan akhwat jamaah pengajian Denur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam melakukan amalan soleh di dunia atau amalan keburukan di dunia, yaitu bahwa semua amalan yang kita lakukan akan ada hasilnya, kita akan lihat hasilnya. Tidak ada yang hilang begitu saja. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita ucapkan, semua ada. Apapun yang kita lakukan, semua ada perhitungannya. Allah berfirman dalam ayat yang kita hafal seluruhnya, wa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa melakukan keburukan sebesar zarrah, dia akan melihat hasilnya. Ya, dia akan mendapatkan balasannya. Zarrah sudah sering saya sampaikan. Zarrah adalah suatu ungkapan pada benda yang sangat kecil. Kalau dahulu orang Arab mengatakan zarrah, bisa artinya semut kecil, bisa artinya kalau kita menepuk tangan di tanah, kemudian ada debu-debu, kita bersihkan, ketika kita ambil satu butir, itu namanya zarrah. Atau zarrah bisa artinya kalau kita buka jendela, kemudian nampak partikel-partikel yang masuk di jendela ketika kita buka jendela, itulah namanya zarrah. Jadi suatu yang sangat ringan, yang kalau kita letakkan daun timbangan tidak ada nilainya mungkin, saking ringannya. Tipis taruh, nggak akan kelihatan, nggak akan kebaca, ya, saking ringannya. Ya. Tetapi di sisi Allah kebaca, sekecil apapun. Jangan kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, jangan kita meremehkan dosa sekecil apapun. Iyyakum muhaqqiratiz dzunub. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan. Sebaliknya jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talid. Meskipun kau bertemu dengan temanmu, sahabatmu, saudaramu dalam kondisi tersenyum. Kenapa? Kita tidak tahu amalan apa yang bisa bikin kita masuk. Kita sekarang banyak amal ya. Kita ada sholat, kita ada pengajian, kita ada sedekah, kita banyak hal yang kita lakukan.
Tapi kita nggak tahu mana yang diridhai oleh Allah. Kita nggak tahu dari sekian 100 mana yang ikhlas, yang buat kita masuk surga. Makanya Nabi berikan contoh, ada orang-orang yang melakukan amalan sepele menurut kita ternyata masuk surga. Contoh tentang kisah seorang wanita yang beri minum kepada seekor anjing. Kelihatannya sepele, dia lewat lihat anjing, idra'at bainamal kalbu yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash. Ketika ada seekor anjing muter-muter di sebuah sumur, dia haus tapi dia enggak bisa nyemplung dalam sumur. Enggak ada air. Idra'athu baqiyun min baghaya bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina lihat. Fanazat muqah, dia kasihan. Maka dia lepas sepatunya, kemudian dia pegang, dia turun di sumur, dia ambil, diisi air di sepatunya, dia naik minumkan kepada anjing tersebut. Siapa yang suka sepatunya dibasahin? Tidak ada yang suka. Turun ke sumur, kasih minum seekor anjing. Ya. Faghafarallahu laha bihi. Allah ampuni dosa-dosanya karena hal tersebut. Ya. Subhanallah, gara-gara satu amalan yang kita anggap sepele, ternyata bisa buat seorang masuk surga, ya. Bisa membuat seorang masuk surga. Oleh karenanya, Nabi ingatkan tadi, la tahqirana minal ma'rufi syai'an, jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu kawan. Abu Barzah pernah bertanya kepada Nabi kita dengan berkata, "Ya Nabi Allah, alimni syai'an antafi'u bihi." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan yang aku bisa mengambil manfaat dari amalan tersebut. Ya, kata Nabi, "I'zil adza an tariqil muslimin." Yaitu hilangkan gangguan ya dari jalanan kaum muslimin. Sederhana. Ada paku, ada kayu, kita pindahin. Jangan sampai mengganggu jalan ditempuh oleh kaum muslimin. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Marra rajulun bi ghusni syajarah." Suatu hari seorang melewati tangkai pohon. Ala dhahri tariq, tapi tangkai pohon tersebut di tengah jalan. Ya, kalau orang lewat bisa jatuh, ada orang mau naik bisa tersenggol. Maka dia lihat ada gangguan di tengah jalan. Dia mengatakan, "Wallahi la anhiyanna hadza anil muslimin la yu'dhihim." Dia bilang, demi Allah aku akan ganggu, hilangkan ini dari jalan kaum muslimin. Maka dia hilangkan entah paku entah apa. Maka kata Allah, fa udkhilal jannah, dia pun masuk surga. Amalan sepele. Makanya karena kita tidak tahu amalan mana yang bisa masukkan ke dalam surga, lakukan aja amalan apa. Yang penting itu amalan kebaikan, kita ikhlas lakukan. Mungkin sedekah cuma 5.000, 10.000, yang penting kita niatkan ikhlas. Mungkin yang sekedar ngomong baik sama ada orang bertamu ingin curhat, kita dengar, siapa tahu kita ikhlas di sini. Kita nggak tahu. Ya, siapa tahu ada orang minta tolong tetangga, kita bantu. Kita nggak tahu mana yang bisa bikin kita masuk surga. Terkadang kita menganggap suatu amalan kita besar, ternyata tidak nilai si Allah. Kenapa? Karena kita riya, karena kita pamer, karena kita macam-macam, ujub. Kita nggak tahu. Ya. Lihat bagaimana ada seorang wanita masuk surga gara-gara kasih minum seekor anjing. Ada seorang laki masuk surga gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan. Sebaliknya juga jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Lihatlah Nabi mengabarkan seorang wanita masuk surga gara-gara mengekor atau mengikat seekor kucing. Kata Nabi SAW, "Dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kula min khashasil ard." Kata Nabi, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati. Tidak dikasih makan dan tidak dibiarkan mencari makan sendiri kucing tersebut. Maka wanita ini masuk neraka jahanam. Allah tidak bilang dia berzina, Allah tidak bilang dia makan riba. Nabi tidak bilang wanita ini berzina, Nabi tidak bilang wanita ini makan riba. Nabi tidak bilang wanita ini bunuh orang, Nabi tidak bilang wanita zalimi orang, dia zalimi kucing. Kelihatannya sepele, ternyata tidak sepele, membuat dia masuk neraka jahanam. Karenanya ikhwan dan akhwat, jangan pernah meremehkan amalan kebajikan. Lihatlah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ada seorang minta makan kepadanya, dia enggak punya apa-apa. Maka dia cari-cari dalam rumah tidak dapat kecuali sebutir korma. Maka dia kasih kepada wanita tersebut meskipun sebutir korma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya dengan menyumbangkan sepenggal korma. Itu yang bisa kita lakukan. Ada orang, ya kita cuma bisa 10.000, mau diapain? Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Jadi saya ingatkan, saya sering sampaikan, jangan pernah tunda kebaikan. Kalau kita lagi pingin baik, terbetilah mati, kita lakukan. Lagi pingin bantu orang, jangan tunda-tunda, sudah. Tahu-tahu kita punya duit,
terus pingin, aduh saya pingin sekali belikan ibu oleh-oleh. Udah belikan aja, jangan tunda-tunda. Nanti kalau kita tunda bisa berubah pikiran. Karena kebutuhan kita nggak ada habisnya. Tahu-tahu istri punya kebutuhan atau anak punya kebutuhan, jangan tunda-tunda, langsung sisihkan, langsung belanja. Kalau langsung bisa beli online, langsung beli online. Biar duit langsung selesai. Duit datang dan pergi. Jangan pernah nunda kebaikan ya ikhwan. Kita nggak tahu kebaikan mana yang bisa buat kita masuk surga. Kita nggak tahu kebaikan mana yang buat Allah maafkan dosa-dosa kita. Dan jangan meremehkan keburukan. Kita nggak tahu dosa mana yang buat kita bisa masuk terjerumus dalam neraka Jahannam. Kaidahnya jelas, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Bangsa melakukan kebajikan sedikit pun dia akan lihat hasilnya, dia akan lihat. Anda senyum sama orang, ada hasilnya. Senyum Anda cuma berapa detik itu dicatat oleh malaikat. Kita nggak tahu apakah senyuman ini bisa masukkan surga atau tidak. Yang jelas dicatat, nggak ada yang sia-sia. Anda melakukan maksiat juga dicatat oleh malaikat. Allah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Pada hari di mana setiap jiwa mendapati semua yang dia lakukan hadir depan dia. Kebaikan dia lihat, wa ma 'amilat min su', dan semua keburukan yang dilakukan hadir depan dia untuk disidang oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita masih hidup, ikhwan dan akhwat, punya niat baik lakukan, jangan tunda-tunda. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit apapun. Terserah. Masalahnya kan yang kasih pahala Allah, bukan penilaian kita. Dia tadi orang yang menghilangkan kamu dari jalan, apa sepele, cuma turun dari motor kita pindah naik motor lagi, selesai. Tapi kalau Allah mau kasih pahala besar terserah Allah. Kalau Allah mau kasih pahala besar terserah Allah. Ya. Wanita ada kasih makan, kasih minum anjing. Kalau Allah mau kasih pahala besar terserah Allah. Allah membuat dia mudah dosa-dosanya terserah Allah. Allah punya hak istimewa dalam hal ini. Terserah Allah. Allah bilang benar, begini pahalanya begini. Kalau mau kasih besar terserah Allah. Kalau ada orang dermawan bilang sama pekerjanya, kamu kalau kerja gini upahnya 100.000, kamu kerja gini 1 juta. Terus ada yang kerja, bosnya perhatiin orang ini cuma ngerja, mungkin gaji cuma sedikit, cuma mungkin ngelayani orang. Kamu gaji sehari 100.000. Ini ngelayani, tahu bos lihat, orang ini pelayanannya bagus, tulus. 1 hari dikasih 5 juta, terserah bosnya. Apakah salah bosnya? Enggak, bosnya enggak salah. Kecuali yang lainnya ternyata dizolimi. Enggak, dia mau kasih apa terserah dia. Allah lebih utama daripada itu. Walillahil matsalul a'la. Benar ada aturannya pahala. Paling minimal 10 kali lipat. Ila 700 dha'fin, bisa jadi 7 kali lipat. Tapi ingat, ila adha'afin katsira, bisa lebih daripada itu, terserah Allah. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan. Contoh banyak ya, kita bisa membahagiakan orang tua, telepon tiap hari, ngobrol-ngobrol aja bisa. Mungkin kita sepelekan tapi tidak tahu pahala si Allah. Tetangga mungkin kita kasih kue apa kayak, ada orang lewat kita kasih duit, ada orang kita lihat kasih, yang bisa kasih kita kasih. Kalau kita nggak punya duit, kita berbuat baik, kata-kata yang baik. Ada orang datang mau curhat, kita dengerin. Selama kita tidak terganggu tentunya, kita dengerin, kita tawaduk di hadapan dia. Ini orang susah, orang ini mungkin saya tidak bisa kasih apa, tapi saya bisa melegakan hatinya dengan kata-kata yang manis ya. Ada orang sakit kita datangi, kita nggak tahu mana yang bikin kita masuk surga. Yang jelas jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, dan jangan pernah meremehkan kemaksiatan sedikit pun. Kita nggak tahu ya. Kalau kebaikan Allah mau kasih kebaikan, mau kasih pahala sebanyak-banyaknya terserah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaidah kehidupan, ikhwan dan akhwat, jangan sampai kita menyesal. Waktu-waktu berlalu banyak amalan-amalan sepele yang bisa kita kerjakan tidak kita kerjakan. Banyak. Sepele, mudah, tapi kita nggak kerjain. Tahu-tahu kita sudah meninggal dunia, tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Taib, berikutnya kaidah, mungkin kaidah yang terakhir pada kesempatan kali ini ya. Kaidah yang diambil dari surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah yang sudah kita hafal semuanya, lam nashrah laka sadrak. Di akhir ayat kata Allah, fa idza faragta fansab. Jika kau sudah selesai, maka tegaklah kembali. Wa ila rabbika farghab. Dan hendaknya kau berharap kepada Rabbmu. Ini surat Asy-Syarah ayat 7 ayat 8. Perhatikan di sini. Allah mengatakan kaidah kehidupan, fa idza faragta fansab. Jika kau sudah selesai, lanjutkanlah.
Ini berkaitan dengan segala perkara dunia maupun akhirat yang bermanfaat. Jadi syariat tidak ingin kita buang-buang waktu. Kita ini hanya kehidupan kita ya waktu kita. Sebagian perkataan Hasan al-Basri, ya ibn Adam innama anta ayyam. Fa idza dhahaba ba'dhu al-ayyam dhahaba ba'dhuka. Wa idza dhahaba ba'dhuka kada yushiku an yadhhab kulluk. Kata Hasan al-Basri, wahai anak Adam, sesungguhnya kau kumpulan hari-hari. Kumpulan waktu maksudnya. Kau ini adalah ibarat dari kumpulan hari. Kalau ada hari sebagian pergi, telah berkurang dirimu. Semakin hari pergi, semakin habis dirimu. Kalau sebagian dirimu sudah berkurang, bisa jadi kau akan hilang seluruhnya, akan meninggal dunia. Kehidupan kita ini cuma hanyalah kumpulan hari-hari. Jangan sampai kita buang hari-hari tersebut pada perkara yang tidak bermanfaat, apalagi zaman sekarang. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak tayangan-tayangan yang benar-benar membuat habis umur kita. Banyak ser-seran yang membuat habis umur kita. Banyak kepingin tahuan kita yang menghabisi waktu kita. Membuat kita terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan gara-gara pingin tahu, kepo. Kalau dalam bahasa Arab fudul, ya, ingin tahu. Allah mengatakan fa idza faragta fansab. Jika kau sudah selesai, bangkitlah kembali. Kemana? Ke kegiatan yang lain yang bermanfaat. Nabi berkata, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah engkau mencari yang bermanfaat bagimu dan bertawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Jadi kita berusaha kegiatan kita semua bermanfaat dan menjadi pahala. Wa ila rabbika farghab, dan berharap kepada Rabbmu. Ingat, jadi semua kegiatan kita, duniawi maupun ukhrawi, jadikanlah berpahala. Jangan sampai kita menyesal. Jadi sederhananya bagaimana? Sederhananya kita kegiatan sehari-hari. Saya laki-laki misalnya bangun sebelum subuh, mungkin ada yang mau sholat witir 1 rakaat, oke, 3 rakaat, oke. Setelah tunggu azan subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh, setelah subuh kita zikir pagi petang, ya. Baik, kalau habis zikir petang baca Quran, oke lah. Capek Ustaz, satu setengah jam baca Quran, capek sudah. Habis setengah jam ngapain? Kegiatan yang lain, jangan bengong ya. Kalau capek istirahat. Yang penting jangan bengong, jangan ngelamun, lolak-pelolok sana kemari nggak ada kegiatan, enggak. Apa yang bisa kita lakukan? Mau telepon orang tua, oke. Mau bicara ngobrol sama istri, kita niatkan karena Allah, oke. Bangun anak-anak kita ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, begini ayo sudah belajar belum? Niatkan karena Allah. Wa ila rabbika farghab, berharaplah kepada Rabbmu. Niatkan karena Allah. Tidak ada kita bengong diam, buka laptop, lihat HP, browsing setengah jam, 1 jam, senyum sendiri, serius, senyum lagi, tawa lagi, marah. Subhanallah. Allah berfirman, fa idza faragta fansab. Kalau selesai serius lagi. Ya. Jangan sampai waktu kita terbuang-buang. Perkara dia berakhir ada masalah. Jadi tadi kita bisa ngisi waktu. Ibu-ibu coba ibu-ibu. Banyak yang bisa kita kerjakan sebelum subuh bangun misalnya. Bangunkan suami, mas sholat subuh. Anak-anak sholat. Pahala enggak? Pahala. Anak siapin untuk bajunya. Pahala. Niatkan karena Allah. Siapin sarapan buat suami. Temani suami makan bareng. Ngobrol sedikit. Siapin sepatunya apa. Dipakein sepatunya. Pahala. Suami sudah pergi lega. Udah. Dia mau ngaji kayak. Dia mau ikut pengajian kayak. Istirahat waktu tidur tidak ada masalah. Waktu duha tidur, ya, atau sebelum duhur tidur, qailulah. Salat duha misalnya. Setelah itu tinggal mungkin telepon orang tua, ada bikin kegiatan apa. Pokoknya jangan bengong, ya. Ngelamun di depan medsos, ngabisin waktu, ngabisin umur, ya. Hanya menimbulkan penyesalan yang berkepanjangan di kemudian hari. Fa idza faragta fansab. Kalau kau sudah selesai dari yang satu, maka lanjutkanlah kepada yang lain. Karena syariat tidak ingin kita ini bengang-bengong aja nggak ada kegiatan. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inni la amqutu an ara ar-rajula farighan la fi amali dunya wala akhirah." Aku ini sangat benci, marah kalau lihat ada seorang lelaki farig. Farig itu apa? Nggak ada kegiatan. La fi amali dunia, tidak ada kegiatan dalam perkara dunia, wala akhirat, tidak perkara akhirat, tidak ada kegiatan. Dunia nggak ada kegiatan, akhirat juga ada kegiatan, kegiatan main HP. Berkata Ibnu Mas'ud atau berkata sebagian ulama mengomentari ini, qu'udur rajuli farighan min ghairi syughlin, seorang duduk
tidak ada kegiatan, aw istighalu bima la yu'inuhu fi dini wa dunya, atau melakukan kegiatan yang tidak membantu dia dalam urusan dunia maupun akhirat, min safahir ra'i. Ini adalah termasuk kebodohan. Bengong enggak ada kegiatan, kebodohan. Melakukan perbuatan yang tidak membantu dunia dan akhirat juga kebodohan. Wa sakhafatil aql wa istila'il ghaflah, ini menunjukkan rendahnya akalnya, ya, dan dikuasai oleh kelalaian, dikuasai oleh kelalaian, ya. Maka seorang berusaha menjaga waktunya, ya, agar dia benar-benar menjalankan firman Allah, fa idza faragta fansab. Jika kau sudah selesai dari satu kegiatan, lanjutkan kegiatan yang lain. Mau duniawi, mau kegiatan akhirat, yang penting bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan terlalu banyak kita buang-buang umur, buang-buang waktu kita dalam kehidupan kita sekarang. Seandainya kita pandai memanage waktu, setiap detik yang lewat pada kita tidak ada yang terbuang. Setiap detik enggak ada. Bahkan kita istirahat pun berpahala. Kita niatkan, ya Allah, saya ingin bisa bangun cepat. Ya Allah, saya istirahat karena saya mau lanjutkan pekerjaan saya. Ya Allah, istirahat karena sore saya mau ziarah ke rumah orang tua. Saya ingin seger di sana. Banyak. Kita apa saja bisa berpahala. Apa saja. Yang penting jangan bengong. Ya. Kalau satu kegiatan selesai, ikut kegiatan yang lain. Baik, demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah semua, kajian kita pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi dengan izin Allah kepada jamaah Denus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan istiqomah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.